Yosua pasal 1 ayat 8. Mari kita membuka ayat ini bersama-sama, kita membaca bersama-sama juga. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Sudah dapat katakan amin. Ya, mari sama-sama. 1, 2, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita katakan amin. Inilah yang membuat kita sangat-sangat rindu. Ada dua kata di sini. Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalanan kita akan berhasil, perjalanan kita akan beruntung. Tetapi dalam berhasil dan gagal itu ada jalannya. Orang yang berhasil punya jalan, orang yang gagal juga punya jalan. Orang yang berhasil punya kebiasaan, orang yang gagal juga punya kebiasaan. Orang yang berhasil punya pola, orang yang gagal juga punya pola. Jadi tergantung saudara-saudara, ada orang yang pengennya berhasil tapi pola atau jalannya jalan menuju gagal. Nah ini gak cocok saudara, antara keinginan dengan situasi dan perbuatannya. Kalau saya mau ke Aceh tentu saya arahnya dari Simpang Pardede ini ke kanan, ke arah Binjai, terus sampai Langkat, lewat Setabat, masuk Berandan, Sebesitang, Pangkalan Susu, terus sampai ke Lok Semawe, sampai ke Singkil, sampai ke Aceh. Tapi kalau saya mau ke Aceh, tapi saya dari Pardede belok ke kiri, ke Amplas, Lubuk Pakam, ya, Seirampa, Tebing, berarti saya salah jalan. Gitu juga banyak orang yang tidak tahu bahwa dirinya salah jalan. Semua kita ditanya, mau berhasil? Mau. Mau beruntung? Mau. Tapi sering kita salah mengambil pola, salah mengambil jalan menuju keberhasilan itu. Nah kita lihat dulu ada 5 kebiasaan yang membuat seseorang kehidupannya beruntung di dalam Tuhan. Yang pertama, tadi kita baca Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yang pertama adalah hidup itu harus selalu mengutamakan firman Tuhan. Lebih spesifik dalam Mazmur pasal 1 ayat ini dikatakan seperti ini, saudara. Perhatikan. Mazmur pasal 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaan. Dalam hidup ini pasti kita lebih condong melakukan apa yang kita suka. Dan tidak ada orang di dunia ini, Bapak Ibu dengar, tidak ada orang di dunia ini yang begitu lahir suka firman Tuhan. Tanya anak-anak sekolah minggu, Dek, sukanya apa? Permen om. Sukanya apa? Coklat. Sukanya apa? Es krim. Tidak pernah ditanya sukanya apa? Firman Tuhan. Berarti itu sesuatu yang harus dibiasakan. Dan kemana posisi yang kita suka, kesitulah waktu yang lebih banyak kita habiskan. Anak-anak kita suka handphone kan? Anak-anak sekarang teknologi, anak-anak milenial sekarang kan suka namanya handphone. Masih SD pun sudah minta handphone. Kadang-kadang handphone anaknya lebih canggih daripada handphone bapaknya. Betul kan? Betul kan Bapak Ibu? Jawab dulu jujur. Ya. Kenapa mereka suka handphone? Karena di sini banyak games, permainan, bisa nonton video, nonton film, bisa macam-macam dikerjakan. Jadi kalau anak-anak sekarang suka handphone, maka mereka habiskan waktu. Berapa lama anak saudara main handphone?
1 jam cukup? Cukup Bapak Ibu? Mana cukup? Hari gini 1 jam, Bapak Ibu aja nggak cukup. Saking nggak cukupnya di gereja pun masih main handphone. 2 jam nggak cukup, 3 jam, masih kurang. Jangan-jangan ada yang lebih banyak waktunya di handphone daripada waktunya belajar di sekolah. Di sekolah pasti lebih banyak seperti itu. Dia rela nggak tidur. Nanti kita tengok di kamarnya, wah ternyata pura-pura tidur. Begitu kita kembali, dia sudah buka kembali handphonenya. Firman itu harus dibiasakan, ajari mereka, ajari anak-anak kita. Baik juga kita harus membuat teladan terlebih dahulu tentunya. Jangan mengajari tapi enggak melakukan. Sama artinya dengan orang yang botak menjual obat penumbuh rambut. Pernah saudara lihat? Ini obat canggih, ini obat mantap, mujarab. Apa itu obat? Obat penumbuh rambut, sekali pakai langsung tumbuh. Tapi yang jual kepalanya botak. Saudara percayakah kira-kira? Jadi jangan juga orang tua mengajarkan firman, baca Alkitab, baca anakku. Tapi orang tuanya nggak pernah. Jadi ibarat orang menjual obat penumbuh rambut, tapi dianya botak. Jadi ayat ini berkata, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Orang yang punya firman Tuhan, dia akan berhasil. Garansinya dari Alkitab ini, saudara, bukan dari mulut saya. Alkitab ini sendiri yang menyatakan bahwa siapa yang merenungkan Taurat itu, perjalanannya akan berhasil. Haleluya. Firman Tuhan membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu membuat kita bijaksana. Banyak hal-hal di dunia ini membuat kita bodoh. Dengar Bapak Ibu, dengar. Sekarang anak-anak muda, anak-anak remaja lebih suka dengar motivasi yang ada di media sosial daripada firman. Mereka mengasihani diri. Mereka menjadi orang-orang yang tidak memahami perjalanan tujuan arah yang jelas. Mereka menjadi generasi-generasi cengeng. Generasi-generasi yang mudah kecewa, mudah putus asa. Yang membuat itu siapa? Itulah produk yang ada di media sosial. Hiburan-hiburan itu menjurus ke sana. Diset supaya anak-anak kita tidak punya mental yang kuat. Diset supaya anak-anak kita tidak punya mental tangguh. Diset supaya anak-anak kita tidak punya kemampuan-kemampuan. Secara mentality, secara karakter, secara intuisi, secara attitude. Kalau kita sebagai anak Tuhan, pegang firman Tuhan, ajari firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, maka Tuhan berkata perjalananmu akan berhasil. Karena engkau akan bijaksana kalau kau ada firman. Firman itu tersimpan, dia menjadi harta benda yang luar biasa. Dia menjadi warisan yang tertinggi. Dia menjadi alat dan pintu yang akan menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan hidupmu. Firman itu menjadi firman yang menyelamatkan keluargamu. Jadi orang yang mau beruntung dalam hidupnya, yang pertama, dia harus punya keutamaan dalam hidup ini, yaitu mengutamakan firman Tuhan. Tidak boleh meremehkan firman. Jangan biasakan menjadi generasi yang meremehkan firman. Generasi sekarang, saudara-saudara, mereka hanya mendengar tapi pesan tidak dimaknai. Pesan tidak didengar. Saudara bisa saja khotbah ini saudara dengar, tapi pesan khotbah ini tidak saudara dengarkan, tidak saudara simpan. Itulah generasi sekarang. Beda mendengar. Kalau hanya mendengar suara ini terdengar karena ada speaker. Tapi kalau mendengar pesan, itu berarti saudara memberikan hati saudara dan berusaha memahami isi dari firman itu. Amin saudara. Amin. Jadi jelaskan bahwa hidup ini harus
mengutamakan firman Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil. Yang kedua, kebiasaan yang kedua. Lakukan segala sesuatu dengan antusias dan sungguh-sungguh. Lakukan segala sesuatu dengan antusias dan sungguh-sungguh. Biasanya kita antusias dan sungguh-sungguh tergantung dua hal. Pertama, tergantung kepada siapa. Yang kedua, tergantung harganya berapa. Tergantung kepada siapa. Yang kedua, tergantung harganya berapa. Kalau orang masih pacaran, dia jatuh cinta setengah mati. Oh, dia akan sungguh-sungguh ngejar. Dia akan sungguh-sungguh buat apa saja supaya pacarnya senang. Ya, dia akan sungguh-sungguh bikin apa saja. Yang tadinya dia malas mandi, sekarang mandi 7 kali. Tidak pernah gosok gigi, sekarang 10 kali gosok gigi. Yang tadinya malas ganti baju, sekarang wangi terus. Karena pacarnya tidak suka dia bau. Dia akan rela meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dia akan sungguh-sungguh, dia akan antusias, tidak pernah terlambat. Kalau disuruh menjemput jam berapa? Sayang, jam 1, setengah 1 dia sudah tiba. Jam 12 bahkan dia sudah tiba. Bawa nasi bungkus lagi. Ya, dia siapkan bekal, jangan-jangan sakit mah nanti. Kalau pacarnya terlambat keluar setengah 2, dia tidak marah. Kenapa? Bagi dia. Orang ini penting, orang ini yang kucintai. Yang kedua, orang itu sungguh-sungguh biasanya tergantung bukan orangnya. Yang kedua, tergantung harganya berapa. Kalau besok ada orang yang mau menggaji saudara 10 juta, bangun jam 3 pagi, mau bangun? Mau dong, tidak tidur pun mau ya kan? Iya kan? Betul enggak? Iya kan? Iyalah. Tidak tidur pun jadi. Tergantung harganya berapa. Seringkali kita memperlakukan atau berbuat sesuatu dengan antusias dan sungguh-sungguh tergantung orangnya dan tergantung bayarannya. Padahal Kolose 3 ayat 23 kita baca yuk. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk lihat ini. Apapun yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Berarti sungguh-sungguh, antusias. Tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Dan perbuatlah itu kepada Tuhan, seperti kepada Tuhan. Waduh, kalau Tuhannya objek yang jadi penerima yang kita buat, pasti kita akan memperlakukan dan membuat itu dengan cara yang paling baik menurut kita. Dengan maksimal. Tapi saudara tahu bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan antusias dan sungguh-sungguh kadang-kadang mungkin upahnya sama. Contoh di sebuah pekerjaan, si A udah kerja sungguh-sungguh, gak pernah terlambat, gak pernah bolos. Gajinya sama. Si B sering malas, sering bolos, terlambat. Tapi gajinya juga sama. Gimana ini om? Gajiku sama tapi pekerjaan dia beda. Dia malas-malasan. Dia biasa-biasa aja. Dia kadang-kadang gak mau tahu, kadang-kadang gak masuk, kadang-kadang mengalpakan diri. Saudara-saudara, mungkin secara gaji, salary dari perusahaan, saudara diberikan sama karena jabatanmu sama dengan dia, levelmu sama dengan dia. Kan perusahaan menilai gaji kita sesuai dengan level apa jabatan kita di situ. Mungkin sama, tetapi perhatikan ayat 24 Kolose 3. Bahwa ada upah yang lain yang Tuhan beri bagi orang yang melakukan segala pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Ayat 24 Kolose 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai ada upah tambahan dari Tuhan. Jadi Tuhan itu gak pernah tutup mata, saudara. Mungkin dari perusahaan sama, tapi dari Tuhan beda. Amin. Dari Tuhan pasti beda. Dari Tuhan pasti beda. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan gak bisa pakai topeng. Ya. Tuhan gak bisa dikadal-kadali, dibodoh-bodohi.
Dia tahu apa yang kita kerjakan. Dia tahu bagaimana sikap kita. Bagaimana motivasi kita. Bagaimana hal yang sebenarnya dengan diri kita. Jadi kalau Tuhan tahu, pasti Tuhan akan memberikan balasan. Balasan yang berbeda dengan orang yang melakukannya dengan antusias dan sungguh-sungguh. Pasti beda. Keluarganya, anak-anaknya, hidupnya, kerohaniannya pasti beda. Ada di sana berkat-berkat Tuhan yang akan diberikan Tuhan kepada dia. Jadi nggak perlu saudara iri, walaupun teman saudara yang malas, teman saudara yang suka tidak mau bekerja dengan baik, bekerja dengan serampangan, lalu gajinya sama. Perhatikan, yang memberi upah itu adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Dan kalau dia memberi upah adil. Adil, dia melihat segala sesuatu. Yang ketiga. Hal yang ketiga yang membuat seseorang menjadi beruntung adalah dia mau meningkatkan kemampuan, meningkatkan keterampilan. Ingat saudara-saudara, kita harus punya kemampuan, keterampilan, dan itu dipelajari, diasah. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Salah sekali kalau orang mau membelah pohon, memotong pohon, tapi dia lupa untuk mengasah kapaknya. Kalau dia mengasah kapaknya mungkin setengah jam atau 1 jam dia pakai waktu mengasah, itu lebih efektif daripada dia memperbesar tenaga. Awal-awalnya aja kuat, lama-lama nggak kuat lagi pasti. Jadi yang penting bijaksana. Artinya apa? Kita mesti jadi orang yang bijaksana. Selalu mengupgrade. Ada kemampuan Tuhan beri. Kita tingkatkan. Kita tingkatkan. Makanya di sini harus mau belajar. Harus mau menjadi orang yang punya hikmat. Saya berikan contoh seorang raja yang kita kenal namanya Raja Daud. Saya mau tanya Bapak Ibu. Waktu Daud mengalahkan Goliat, badan yang besar itu, pahlawan dari Gad itu. Dia pakai senjata apa Bapak Ibu? Hah? Pakai senjata apa? Batu dan umban. Betul kan? Tapi apakah batu dan umban itu aja senjatanya terus? Tidak. Yuk kita baca 1 Samuel 17. Satu Samuel pasal 17 ayat 38. Di sini sebelum Daud berperang dengan Goliat, Saul memberikan baju perang dan semua perangkat perang kepada Daud. 1 Samuel 17 ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedang di luar baju perang, kemudian ia berikhtiar jalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Daud awalnya ditawari senjata yang lengkap. Karena dia mau berperang melawan Goliat, berkelahi. Dia dikasih senjata yang lengkap. Dan bukan senjata biasa, senjata dari Raja Saul. Senjata dari Raja, pastilah istimewa. Tapi waktu Daud mengenakannya, waktu Daud memakainya, dia nggak bisa berjalan. Bahkan untuk pegang pedang pun sulit. Maka dia berkata, oh aku nggak bisa memakai ini. Aku belum pernah mencobanya. Ayat 40. Dia pergi ke sungai, dia ambil 5 batu sungai yang licin. Dan dia taruh di kantung gembala. Dan ada umban-umbannya. Dan itulah senjatanya menghadapi orang Filistin. Pada waktu ini ditulis, Daud belum punya pengalaman. No problem. Kalau kita belum punya pengalaman, ada kuasa Tuhan menolong kita. Amin.
Ada kuasa mujizat Tuhan menolong kita. Tapi saya mau tanya, apakah selamanya Daud pakai batu? Bapak Ibu, dalam Alkitab cuma sekali ini aja Daud pakai batu. Musuh-musuh yang lain tidak lagi Daud pakai senjata ini. Padahal musuhnya lebih kecil dari Goliat. Coba kita lihat 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat 4 dan ayat 5. 1 Samuel 18 ayat 4 dan ayat 5. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Jubah ini baju perang. Dan memberikannya kepada Daud juga baju perangnya. Sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia menjadi kepala prajurit, panglima prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Sekarang Daud sudah harus mengupgrade diri. Nggak boleh lagi dengan tradisional, dengan cara pakai batu. Cukup sekali Tuhan menolongnya. Pada waktu dia pakai batu, Tuhan bisa buat mujizat. Tapi setelah itu, Daud, ada senjata yang biasa dipakai. Namanya pedang, namanya panah, ada baju zirah, ada ketopong, ada ikat pinggang. Pakai semuanya itu. Dan Yonatan sebagai anak Saul memberikan itu kepada Daud. Dan Daud pakai ayat 5, dia berperang dan kemanapun berperang selalu menang. Kenapa dia selalu menang? Karena dia sudah mempelajari bagaimana memakai pedang, bagaimana memakai panah, bagaimana memakai baju zirah. Dia selalu mengupgrade dirinya. Jangan puas diri, oh dulu aku hanya gini, ada kuasa Tuhan menyertai. Jangan puas diri, itu dulu. Tapi sekarang ada hal-hal yang mesti juga kita pelajari. Amin, amin, amin. Iya. Dulu aku hanya punya kemampuan seperti ini, diterimanya aku kerja. Tapi sekarang jangan lupa, kita harus mengupgrade. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bijaksana. Kita lupa mengasah kapak kita. Apakah kapakmu masih tajam? Apakah kemampuanmu masih tajam? Apakah keterampilanmu masih tajam? Itu harus terus dipelajari. Terus dipelajari. Pepatah Yunani berkata, orang yang berhenti belajar, berhenti untuk hidup. Orang Inggris berkata, orang yang berhenti belajar, berhenti untuk bertumbuh. Dia tidak akan bisa bertumbuh lagi kalau dia berhenti untuk belajar. Jadi kalau kita mau berhasil, kita mau beruntung, mari tingkatkan kemampuan kita. Self-improvement. Investasi terbesar bukan emas, tapi investasi terbesar adalah self-improvement, pengembangan diri. Kita mengisi diri kita dengan kemampuan-kemampuan. Kita menambah diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan. Itulah investasi paling besar. Karena itu nggak bisa ditipu, nggak bisa diambil orang. Sekarang lagi marak saudara-saudara. Rekening orang dibobol semua sekarang. Ya sekarang ada orang yang kirim-kirim apa itu undangan, foto macam-macam, tapi bukan ada filenya. Ternyata di situ ada hackers yang mencuri data kita. Tiba-tiba kalau kita punya banking, ya mobile banking, bank digital, maka itu bisa terkuras habis. Sifat harta selalu akan bisa habis. Tapi apa yang ada pada diri kita itu tidak habis. Amin saudara, amin. Mari saudara, apa yang perlu kita pelajari, jangan berhenti belajar, dan mau diajar. Jangan berkata dengan mengasihani diri, memang udah kayak gininya aku dari dulunya. Itu mengasihani diri namanya. Itu tanda orang yang gak mau belajar, dan orang yang gak mau belajar itu gak mau dinasihati. Sombong sebenarnya. Mengasihani diri, playing victim. Nah, kena lagi lah dia kan. Jadi orang yang seperti itu tidak akan pernah dipakai Tuhan untuk hal-hal yang besar, yang luar biasa. Daud memang pernah memakai batu dan batu itu masuk ke dahi Goliat, tapi cuma sekali aja itu. Enggak pernah lagi ditulis ada batu masuk ke dahi orang-orang Filistin. Sekali aja itu. Selanjutnya Daud harus belajar dan belajar. Baru kemampuan sebagai prajurit terasa dan dia menjadi panglima dan kemenangan selalu ada pada dirinya. Amin. Amin.
Bukan berarti saya berkata, oh berarti om ini nggak suruh mengandalkan Tuhan. Saya justru poin pertama saya adalah firman. Mengutamakan firman artinya mengandalkan Tuhan. Poin pertama dari khotbah ini adalah firman. Tapi jangan lupa Tuhan kita ini juga Tuhan yang tahu siapa yang bisa diangkat, siapa yang tidak. Tuhan tahu siapa yang mau belajar. Tuhan angkat Daud karena Tuhan tahu Daud bisa diajak. Daud punya potensi. Tuhan tahu itu. Jadi bukan berarti poin yang ketiga ini mengabaikan bahwa kita tidak mengandalkan Allah. Sekali lagi, mengandalkan Allah itu Allah penting. Tapi jangan lupa, sama seperti orang mau belajar. Pengen ujian lulus tapi nggak mau belajar. Kira-kira lulus nggak dia? Aku udah berdoa berpuasa 3 hari loh om. Aku yakin ujianku lulus. Udah berapa lama kau belajar? Nggak perlu aku belajar. Kira-kira lulus gak dia? Saudara sendiri yang menilai pasti, berarti gak lulus. Saudara singkat-singkatnya. Kan gitu. Kebanyakan minum kopi susu ini. Tapi kalau dia mengandalkan Tuhan berdoa, tapi juga dia belajar, kita makin yakin dengan dia. Makin yakin kita. Jadi Tuhan pun gak mau disogok-sogok dengan doa. Satu kali kemarin itu oke lah, tapi kali ini kau harus belajar. Cukup sekali aja dalam hidupmu tolong yang seperti itu. Selanjutnya harus kau buktikan. Amin saudara. Amin. Jangan permalukan Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti luar biasa. Ingat Daniel. Sadrak, Mesak, dan Abednego, 4 orang ini di Babel. Daniel pasal 1 ayat 8. Mereka lebih pintar dari semua orang-orang Kastim dan orang-orang Babel. Padahal makanannya sayur. Makanannya makanan vegetarian, bukan makanan bergizi. Kalau sekarang kena stunting mereka. Pemerintah kan sekarang lagi ngobrol stunting. Ada masa-masa kecil yang gak bertumbuh dengan normal, dengan baik. Otaknya gak bertumbuh, tulangnya gak bertumbuh. Kalau kita nggak perlu lagi diragukan, nggak makan pun kita bertumbuhnya kita, ya kan? Boleh kok udah nengok BPK 3 kilo udah bertumbuhnya itu, nggak usah diragukan lagi. Tapi banyak daerah-daerah lain saudara di luar, apalagi Pulau Jawa, daerah transmigrasi, penting kita belajar, karena itu yang akan membuat kita semakin naik levelnya di hadapan Tuhan. Yang keempat, kebiasaan yang keempat adalah bisa dipercaya. Integritas. Orang walaupun punya skill yang tinggi, kemampuan yang hebat, tapi kalau dia tidak bisa dipercaya, tidak ada gunanya saudara. Hancur itu semua. Mari kita lihat dulu 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Yang dituntut dari hidup seorang pelayan di hadapan Tuhan adalah mereka dapat dipercaya. Sulit sekali membangun kepercayaan. Ada sebuah buku yang mengajarkan kepercayaan itu bisa baru terbangun setelah 10 tahun. Baru kuat, baru kokoh setelah 10 tahun. Baru dia kokoh. Tapi untuk merusaknya tidak perlu 10 tahun. 10 detik pun bisa. Untuk membangunnya waktunya berpuluh tahun, tapi untuk merusaknya 10 detik pun bisa. Saudara-saudara, kepercayaan itu penting. Jangan sampai kita sudah diangkat oleh Tuhan, tapi ternyata kita menjadi pribadi yang tidak bisa dipercaya. Dan akhirnya, walaupun dengan tangan Tuhan kita terangkat, maka dengan tangan kita itu semua hancur berantakan. Rata bahkan lebih parah dari yang sebelumnya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, maka aku memberikan kepadanya perkara-perkara yang besar. Barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil,
maka ia juga tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Sama ini prinsipnya. Jadi penting kita punya satu integritas, bisa dipercaya. Kalau orang bisa dipercaya, aman. Aman kita. Aman. Dunia ini sekarang sulit kepercayaan, krisis kepercayaan. Kita nggak tahu ini pemimpin atau enggak, atau jangan-jangan dia bohong, atau jangan-jangan dia menipu kita. Kita nggak tahu. Tapi kalau ada orang yang memang sudah terbukti bisa dipercaya, wah ini. Kemanapun dia berangkat, kemanapun dia pergi, kemanapun dia ada. Pasti dia akan selalu menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Pasti dia selalu menghasilkan kesenangan bagi Tuhan. Lihat Yusuf. Yusuf itu luar biasa. Di rumah Potifar dia dipercaya. Seluruh isi rumah Potifar kau yang ngatur. Semua rekening kau yang ngatur. Makanan kau yang ngatur. Yusuf dikasih sebuah kepercayaan yang besar. Mana ada saudara? ART, asisten rumah tangga, semua uang tuannya dikasih sama dia. Mana ada itu di Indonesia, mana ada seperti itu. Tapi itulah Yusuf yang diberikan semua kepercayaan, kecuali istri Potifar. Dan Yusuf mengerjakan itu dengan integritas, bisa dipercaya. Walaupun akhirnya dia difitnah karena kejujurannya. Memang orang yang bekerja jujur bisa saja difitnah, dijatuhkan. Tapi tangan Tuhan akan mengangkatnya lebih tinggi lagi. Kalau mau hidupmu mujur, jujur. Kalau mau hidupmu hancur, bohonglah. Kalau mau mujur, jujur. Kalau enggak jujur, hancur. Sekali lagi, kalau mau mujur, jujur. Kalau mau hancur, bohong. Kalau enggak jujur, hancur. Yang kelima, yang terakhir. Semua senang di sini, yang terakhir. Tenang saudara, saya juga tahu pergulatan saudara ketika duduk. Saya pun di sini kepanasan. Lukas 5 ayat 6 dan 7, yang terakhir. Ini penting, karena seringkali berkat itu membuat kita koyak, jalannya koyak atau perahunya tenggelam. Ada dua hal yang membuat kelimpahan itu akhirnya menghancurkan kita. Jalannya koyak atau perahunya tenggelam. Nah, Lukas 5 mengajarkan bagaimana Petrus segera tahu bagaimana situasi. Ini enggak diajarkan Yesus, tapi kemudian Petrus segera sikap bagaimana dia harus memperlakukan berkat itu dengan cara yang sangat bijaksana. Lukas 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Setiap berkat itu kita pengen yang besar. Amin saudara. Setiap penghasilan kita pengen yang besar. Kita pengen yang besar, tapi ada risiko yang besar. Apa itu? Ada risikonya. Bisa-bisa jala kita mulai koyak karena besarnya berkat itu. Jalamu mulai koyak karena besarnya. Atau perahumu yang mau tenggelam karena beratnya. Jala itu bicara diri kita, perahu itu bicara keluarga kita. Orang di sekitar kita pun bisa tenggelam. Maka apa solusinya? Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama. Iya. Ternyata, kan seperti yang saya katakan, Tuhan itu selalu memberi lebih dari yang diminta. Petrus gak minta ikan satu perahu, tapi Tuhan beri ikan 2 perahu. Petrus gak minta ikan satu perahu, dia minta hanya Tuhan berikan aku keberhasilan. Sekarang Tuhan beri ikan 2 perahu, tapi Petrus harus tahu diri. Dia udah tarik begini, waduh berat ini. Gak pernah kita tarik yang seperti ini. Seumur-umur jadi nelayan gak pernah tarik yang model begini. Aduh kayaknya udah mulai koyak ini, udah mulai koyak. Kalau dipaksa, hancur, tak ada lagi yang tersisa. Gak ada yang kita dapat. Maka dia panggil temannya, kawan sini. Apa itu? Banyak kali kan kami bantu dulu. Maka ketika dibantu oleh temannya, diisi ke perahu temannya, diisi ke perahu dia, ternyata 2 perahu penuh dengan ikan. Yang kelima, yang terakhir, kebiasaan orang yang beruntung di dalam Tuhan. Haleluya, engkau harus menjadi pribadi yang suka berbagi. Amin. Kalau enggak jalamu koyak, perahumu tenggelam. Ingat baik-baik saudara-saudara. Ada resiko berkat besar.
Jala bisa koyak, perahumu bisa tenggelam. Kita mesti sadar diri, tidak semua bisa kita kelola. Tidak semua bisa kita nikmati. Tidak semua bisa kita pegang. Segala sesuatu harus ada. Maka isyarat. Jadi kalau datang pun, jangan datang sendiri. Jangan datang gak dipanggil. Kalau datang gak dipanggil, ngutang itu namanya. Dikasih isyarat dulu. Sini dulu, di sini banyak berkat. Nah, datang kita semua ke sana. Amin, saudara. Amin. Kalau enggak dikasih isyarat datang, kayaknya mau ngutang ini. Kok banyak yang ketawa. Kayaknya pelakunya ini atau korban. Ada dua hal, apakah pelaku atau korbannya di sini? Amin. Amin. Hari ini aku diberkati Tuhan, aku mau bagi-bagi dulu. Traktir dulu kawanku ini. Enggak harus besar-besar, enggak harus mewah-mewah, tapi perhatikan saudara. Banyak berkat itu punya resiko. Resikonya koyak atau tenggelam. Maka menghindarinya apa? Mari isyaratkan. Isyaratkan orang-orang terdekat, keluargamu isyaratkan. Supaya mari saling berbagi. Maka keberuntunganmu akan lebih panjang lagi. Amin. Karena ternyata yang kita bagi menjadi taburan. Dan taburan itu akan berbuah di kemudian hari. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kiranya